Ya, baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Yayasan Kanker Anak Indonesia akan membawakan suatu materi yang sangat menarik ya. Tentu saja di mana saat ini kita semua masih dalam masa pandemi. Bagaimana kita di masa-masa yang sulit ini ya, kita harus melewati dengan baik. Untuk itu kami dari Yayasan Kanker Indonesia akan membahas mengenai vaksinasi dari COVID-19 ini. Dengan pembicara kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Arif Arial Syam, SPPD, KGEH, MMB, Finasim, FACP, FACG. Luar biasa sekali ya, saya rasa di sini kita semua sudah mengenal dengan sangat baik siapa itu Prof. Ari. Beliau adalah guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan PPDS Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM di Jakarta tahun 1995 sampai 1999. Kemudian juga menyelesaikan Master of Molecular Biology di University of Queensland, Australia, yaitu pada tahun 1999 sampai 2001. Dan pada tahun 2000 sampai 2005, beliau menyelesaikan konsultan gastroenterologi, hepatologi, Kolegium PB Papdi, dan menyelesaikan program doktor ilmu biomedik FKUI di Jakarta pada tahun 2011. Untuk pelatihan dan kursus di dalam dan di luar negeri itu sudah sangat banyak sekali tentunya ya. Dan saat ini beliau menjabat sebagai sejak tahun 2017 sampai sekarang Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga menjabat anggota kelompok kerja standar mutu dan kecukupan gizi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga anggota Komite Penilaian Teknologi Kedokteran, dan juga berbagai jabatan-jabatan lainnya di FKW RSCM dan juga di Kementerian Kesehatan. Baiklah. Oke. Kita juga di sini sudah banyak yang turut bergabung ya. Itu banyak sekali yang memberikan komen-komen di sini. Saya juga di sini akan menyapa. Oke. Banyak juga pemerhati kesehatan di Indonesia dan juga kanker anak. Baik, saya persilakan. Ari sudah saya accept. Prof. Ari di sini. Baik, selamat siang Prof. Ya, selamat siang. Baik Prof, sudah bergabung. Mohon maaf Jelas tadi nggak suara saya saya ada jelas ya? sedikit Terbina. technical support. Suaranya Suara jelas ya? Prof, terdengar dengan jelas Prof. Oke, siap. Iya Dokter Dina, suaranya kecil soalnya terima saya nih. Oh, mohon maaf Prof, nanti saya coba ini perbesar lagi. Ya Prof, bagaimana siap. Prof pada pagi hari ini dalam rangka Prof, kita dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, yaitu dengan Hari Kanker Anak Sedunia. Kami Prof dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, di sini kami akan membahas mengenai apa yang perlu diketahui mengenai vaksin COVID-19. Gitu Prof. Tadi saya sudah membacakan CV Prof. CV-nya panjang sekali ya Prof ya, luar biasa. Saya tadi persingkat.
Kalau sekarang suara saya sudah terdengar jelas, Prof? Atau Jelas, jelas. oh, baik ya. Baik, Prof. Ya. Saya persilakan Prof barangkali untuk memberikan paparan Prof kepada kami nih. Dan khususnya di sini juga banyak sekali pemerhati kesehatan ya Prof, dan juga pemerhati kanker anak Indonesia. Bagaimana sih dan apa saja yang perlu kita ketahui tentang vaksin COVID-19 ini, Prof? Saya persilakan Prof untuk Ya. memberikan paparan. Ya, terima kasih Dokter Dina dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi, ya memang sejak awal sejak awal pandemi ini kebetulan kami di FKU ini terlibat cukup aktif ya dalam mengedukasi masyarakat bahkan sejak akhir Januari ya sebelum kasusnya sampai, dan terus kita mengikuti perkembangan-perkembangan termasuk juga termasuk juga masalah vaksin ini. Ini kami juga terus terlibat di dalam proses ini ya. Dan ya kita memang mengetahui bahwa bicara soal COVID-19 ini dua hal sih sebenarnya. Di awal saya sudah sampaikan pada berbagai kesempatan bahwa kita memang sampai saat ini kan sedang mencari obat yang benar-benar bekerja untuk membunuh virus ini gitu ya. Ini juga masih dalam tahap uji klinik. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa memang kita sudah tadi kita bilang kita sudah menemukan vaksin tersebut, memang sebagian sudah lolos uji tahap 3 dan ini sedang tahap 4. Tapi tentu dinamika yang terjadi adalah bahwa bicara soal vaksin, memang kita berharap bahwa ketika seseorang itu diberikan vaksin, maka dia akan terbentuk antibodi yang spesifik. Kita bicara soal COVID-19, dan kita berharap bahwa virus ini tidak mengalami mutasi yang akhirnya vaksin yang saat ini sudah beredar itu tidak walaupun dia membentukkan antibodi, tapi tetap kita berharap antibodinya bisa bekerja terhadap mutasi virus yang terjadi. Nah, mungkin secara umum ini kan masyarakat awam ya, umumnya di sini pemerhati. Saya sih melihat terima kasih respon yang luar biasa artinya dari masyarakat. Memang untuk kesempatan pertama ini vaksin diberikan kepada kalangan tenaga kesehatan, ya, dan juga terima kasih ya Pak Presiden sendiri yang orang pertama yang disuntikan. Jadi ini sebenarnya kehadiran Pak Presiden untuk menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapatkan vaksin ini menunjukkan bahwa vaksin ini aman. Nah, ini kita bicara soal aman safety. Karena kan memang sebenarnya studi untuk vaksinnya sendiri sampai saat ini baru vaksin Sinovac yang kita bilang sudah mendapat emergency use authorization. Maksudnya apa? Bahwa memang tadi nih, karena sebenarnya kan vaksin ini kan masih dalam proses uji tahap 3 sebagian dan juga sudah mulai di tahap 4. Jadi artinya belum benar-benar fix bahwa ini sebenarnya vaksin yang benar-benar bisa mencegah, kita bilang begitu. Makanya masih ada istilah emergency use tadi. Jadi adalah Badan POM memberikan wewenang emergency kedaruratan gitu ya. Nah, tapi buat masyarakat sih itu menurut saya yang penting adalah ketika vaksin tersebut ada di tengah-tengah kita dalam hal ini Sinovac, maka masyarakat mestinya juga yakin ya bahwa vaksin ini memang aman dan kita berharap juga efekasinya juga baik. Dan untuk kesempatan pertama memang sesuai dengan arahan dari pemerintah, maka yang mendapatkan vaksin pertama ini adalah para tenaga kesehatan. Jadi artinya bukan saja para tenaga kesehatan yang saat ini ada yang artinya bukan saja tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit pemerintah, tapi juga tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit swasta, ya termasuk juga penunjang pelayanan kesehatan dalam hal ini apotik, laboratorium gitu ya. Jadi semua masyarakat dalam hal ini tenaga kesehatan dan yang lain-lain yang memang terlibat di dalam pelayanan kesehatan langsung maupun penunjang tadi itu memang mendapatkan kesempatan pertama. Nah, boleh saya bilang bahwa alhamdulillah sampai saat ini kita belum belum mendapatkan efek samping yang cukup signifikan sehingga memang vaksin ini misalnya ditunda dulu, tidak. Alhamdulillah saat ini vaksin Sinovac yang terus nih setiap harinya diberikan kepada orang-orang Indonesia ini, masyarakat Indonesia sampai saat ini pemantauannya ya oleh KIPI ya, Komite untuk efek samping daripada imunisasi ini itu sampai saat ini laporan-laporan yang masuk itu boleh dibilang
masih belum signifikan, ya, sehingga kita bisa sampaikan bahwa sampai saat ini vaksin Sinovac ini masih aman diberikan oleh kepada masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat yang usia lanjut. Masih Ya, kita lanjut ya tahu Prof ya. bahwa ya sejak minggu lalu itu sudah mulai diberikan, dan kebetulan di RSCM ini sebagai tempat pertama untuk Wah, luar mendapatkan biasa. vaksin itu. Ya, Baik ya Prof. demikian, Dina. Iya, terima kasih banyak Prof. Ari. Berarti luar biasa ya Prof ya, betapa saat ini pemerintah sudah gencar sekali yang melakukan vaksin, terutama untuk tenaga kesehatan dulu ya Prof ya. Ya. Dan untuk lansia sendiri Prof, maksudnya kan sempat jadi seperti ya kontroversi ya, demikian pula dengan hal vaksinnya sendiri ya Prof ya. Prof, bagaimana menyikapi kontroversi yang ada di masyarakat gitu kan, seringkali mereka juga menanyakan seperti apakah aman untuk orang tua ini Prof vaksinnya. Kemudian tadi Prof katakan efek sampingnya itu sejauh ini dia hampir tidak ada yang signifikan ya Prof ya. Tapi barangkali Prof bisa menyampaikan gitu kepada kami apakah nanti efek samping yang mungkin bisa muncul dari pemberian vaksin ini Prof. Ya, jadi saya selalu di berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa sebenarnya kita itu ini kan untuk awalnya memang untuk dewasa ya, Dr. Dina, untuk anak memang masih dalam tahap riset ya, 18 sampai 59 tahun, dan kemudian kemarin Badan POM juga memberikan emergency use authorization untuk yang di atas 60 tahun. Nah, mesti saya sampaikan kepada masyarakat semua, pada teman-teman semua, kalau kita bicara soal vaksin itu sebenarnya sama seperti vaksin-vaksin kita yang terdahulu nih untuk dewasa nih. Betul kan, saya internis ya, dokter penyakit dalam. Jadi misalnya pada saat kita memberikan vaksin kepada vaksin hepatitis B orang dewasa, itu disuntikannya ke dalam otot yang kita bilang intramuskuler. Sama juga pada vaksin meningitis. Saya juga pernah menjadi petugas dokter haji, dan juga pernah menjadi untuk dokter ONA Plus. Sama, saya juga memberikan vaksin tersebut kepada kepada jamaah yang mau berangkat, itu intramuskuler. Jadi sebenarnya begini, ya secara umum oke lah, ini kan kita bicara soal vaksin baru, tapi sebenarnya ya vaksin disuntikan ke dalam otot. Dan kalau bicara soal efek samping ya macam-macam gitu ya, bicara soal mungkin ada yang pegel misalnya, ada yang lemes misalnya, tapi itu sifatnya hanya berlangsung 1-2 hari ya. Ada memang sampai ada yang 1 hari pegel gitu, karena memang ya dimasukkan ke dalam otot soalnya obat tersebut begitu ya. Dan ada juga kalau yang sampai meriang sih saya tidak, ada yang bilang sampai ngantuk begitu. Ada juga yang tidak ada masalah. Saya barusan ketemu sama seorang tadi, kebetulan dia sudah vaksin, dia kebetulan dia senang olahraga, dia bilang sama sekali nggak ada keluhan apa-apa. Ya, saya juga kebetulan ketemu lagi, misalnya ada teman gitu ya, merasakan bahwa dia rasanya pegel-pegel aja 1-2 hari. Artinya nggak usah ditakutin gitu loh, karena memang kita semua udah terbiasa nih, apalagi dokter-dokter anak kan juga, ini kalau bicara dokter anak kan terbiasa dengan vaksinasi gitu. Cuman memang terus terang saja sampai saat ini vaksin-vaksin khusus untuk COVID ini belum masih dalam tahap uji klinik untuk anak-anak ya, memang masih dewasa nih, karena ini kan forumnya forum kanker anak nih, tapi yang hadir di sini kan juga orang-orang dewasa gitu ya, pastilah ada butuh informasi mengenai hal ini gitu. Jadi tidak terkait dengan topik dengan anak gitu ya. Jadi itu menurut saya Dokter Dina yang selalu saya sampaikan. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara siapa sih yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu adalah yang memang kontraindikasi, itu adalah ada orang yang memang alergi. Jadi saya ambil contoh. Pada saat vaksin ini kan 2 kali nih, kalau yang untuk COVID ini ya, 3 minggu untuk yang 18 sampai 59 tahun, kemudian hari pertama dan 28 hari untuk yang usila, ya itu kan 28 hari. Jadi sekali lagi bahwa ya ini aman sebenarnya vaksin ini gitu ya. Dan sekali lagi, tapi tadi itu, kalau kebetulan misalnya pada vaksin yang pertama, dia mengalami let's say misalnya sampai pingsan atau alergi, nah itu dia tidak boleh untuk yang kedua, karena kita bilang dia kontraindikasi. Itu yang benar-benar kontraindikasi. Kalau yang lain masalah bagaimana misalnya pada orang yang tekanan darahnya tinggi, ya udah pada saat tekanan darah sudah terkontrol dia bisa divaksin.
Bagaimana orang yang gula darahnya? Kalau dia pada saat memang saat itu gula darahnya stabil, dia juga tenang, bisa jalan ke rumah sakit, saya rasa nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Jadi sebenarnya nggak ada hal-hal khusus. Bahkan update terakhir dari Kementerian Kesehatan dan juga ini rekomendasi dokter penyakit dalam Indonesia bahwa eh, untuk orang pasien-pasien yang survivor kanker ya artinya eh, eh, ini juga bisa diberikan gitu loh. Tapi Baik. tentu yang kalau dalam keadaan akut, misalnya contoh di bidang saya, pasien dengan kanker usus besar, saat itu BAB-nya masih berdarah, berat badannya juga masih turun, belum dilakukan tata laksana operasi atau mungkin juga di kemo, ya jelas itu kan bukan dia saat itu belum layak. Tapi kalau nanti dia sudah diobatin dan sudah di kemo dan sudah stabil, kita bilang sudah masuk penyintas atau dari survivor dari kanker, nggak ada masalah untuk dapat vaksin misalnya begitu. Gitu Jadi dokter Dina. ya, jadi kalau untuk pasien-pasien kanker nih, Prof, ya memang ini kami dari Yayasan Kanker Indonesia, Prof ya. Artinya untuk anak sendiri kan kami belum vaksin sejauh ini penelitiannya belum banyak dan memang belum mulai diberikan ya, Prof ya. Nah, Ya, kaitannya untuk anak sendiri sudah apa namanya belum diberikan. Berarti untuk pasien-pasien kanker itu diberikan pada mereka yang memang sudah menjadi penyintas kanker ya, Prof. Artinya ya, selama penyakitnya masih dan selama kemoterapi itu masih merupakan kontraindikasi begitu ya, Prof. betul. Jadi betul dari saya update terakhir untuk pasien-pasien. Sebenarnya kan kalau kita bisa bicara orang pasien kanker ini kan kita bilang sudah remisi gitu ya. Betul, Berarti Prof. remisi dia sudah selesai di apa namanya sudah selesai. Ini saya bidang saya deh nih ya, usus besar nih udah di kemo, kemudian sudah direseksi, dipotong ususnya, dibuang tumornya, kemudian sudah mendapat kemoterapi dan kemudian kita bilang lagi setelah pasca kemoterapi misalnya dalam evaluasi berikutnya ternyata tidak ditemukan lagi sel-sel kanker di dalam tubuhnya dan kita bilang bahwa dia sudah remisi gitu kan kata-katanya nih kalau bicara soal kanker nih kan remisi Iya, atau Prof. relapse jadi udah aman Iya. itu udah kita bilang udah bisa diberikan. Saya juga ada pasien-pasien kanker saya yang memang kanker kolon tentunya ya ini kan Iya, saya Prof. bidang saya itu saya bilang nggak ada masalah, ibu kan udah bertahun-tahun, saya teropong tiap tahun nggak ada tumor lagi, dan ibu juga udah gagah, udah kerja, udah apa, kenapa nggak apa, kenapa takut divaksin? Kita bilang gitu. Ya ini pun juga saya nggak akan nggak artinya saya juga kan itu karena memang kan data-data dari luar dan kebetulan kan kami juga misalnya di bidang saya kan juga ada asosiasi perimpunan misalnya bidang saya misalnya kita bilang untuk perhimpunan gastrologi Asia Pasifik gitu ya kita bilang juga Asia Pasifik Gastroenterology Association misalnya itu kan juga begitu jadi artinya kita juga merujuk dari situ dan juga apa namanya masukan-masukan dari berbagai macam expert ya ada akhirnya kita bisa bilang seperti itu. Baik, Prof. Ya, luar biasa sekali. Kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan adik-adik di sini semua yang ingin menanyakan mengenai seluk-beluk dari vaksin ini kepada Prof. Ari, kami persilakan. Kami juga di sini udah ada beberapa pertanyaan ya, Prof. Ya Uh, silakan. baik, ada pertanyaan nih. Kebenaran karena kami dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, ada seorang ibu penderita, ya anaknya menderita leukemia akut. Di sini ada Ibu Rifki menanyakan, Prof, terima kasih atas penjelasannya. Kami dari masyarakat awam ingin mengetahui seberapa ampuh sih vaksin COVID-19 ini, Prof, melindungi kita dari penularan. Bagaimana sih cara bekerjanya vaksin COVID-19 ini? Begitu, Prof, barangkali pertanyaan pertama. Ya Sebenarnya terima pertanyaannya kasih. banyak ya, Prof. Iya, iya. Satu-satu. Jadi, jadi pertama kan kenapa Badan POM sudah mengeluarkan emergency use authorization untuk vaksin Sinovac ini? Karena memang dari hasil hasil penelitian sementara nih kita bilang interim karena ini kan memang baru mesti 6 bulan, baru 3 bulan itu dibuka itu ternyata efekasinya tuh 65,3. Kalau yang normal, kalau yang WHO rekomend tuh kalau efekasinya 50. Tapi terus terang saja memang informasi yang beredar seolah-olah ini cuma 65% efeknya, bukan begitu hitungannya. Karena ini kan berdasarkan hasil uji klinik antara antara yang mendapat vaksin dan yang kontrol. Nah,
mendapat vaksin dan yang dari kontrol ini ya ternyata kan eh, dilihat jumlah kasusnya itu dibandingkan begitu ya, dibandingkan dan ternyata tadi itu bahwa pada kelompok yang mendapatkan vaksin itu ya ternyata angkanya itu 65,3% dibandingkan yang tidak. Artinya bahwa dengan menggunakan vaksin ini dia akan menekan ya proses terjadinya penularan tuh mencapai angka demikian. Tapi ini terus terang dinamikanya nanti kita lihat pada saat pada tahap 4 ini. Nanti kita lihat lagi nih seberapa sih orang-orang yang ternyata misalnya dia sudah divaksin 2 kali biasanya kita ambil waktu 2 minggu sampai 4 minggu. Nah kemudian dia masih terinfeksi apa tidak? Nah tapi pun ketika terinfeksi ini ada hal yang kita mesti lihat lagi. Apakah memang misalnya kalau dia terinfeksi kita mesti lakukan sequencing sebenarnya. Artinya kita mesti lihat lagi nih virus yang baru ini virus yang baru nular ini sebenarnya virus yang memang mempan apa tidak dengan vaksin ini. Kalau ternyata virus yang diberikan ini ternyata sebenarnya mempan mestinya, nah itu berarti ada kita bilang nah ini kurang-kurang ada apa namanya efektifnya nih agak kurang nih. Tapi ketika mungkin kita lihat ternyata vaksin yang virus yang ditemukan ini ternyata adalah strain baru yang kita bilang mutasi virus sehingga memang tidak bisa tercover dengan antibody ini. Nah ini baru PR. Berarti ini mesti hati-hati nih. Jadi ini yang harus diingatkan oleh masyarakat karena ini sekali lagi ini virus baru, dia virus itu kan secara garis besarnya ada 2 nih ya. Saya rasa nih nanti mohon maaf ini memang mesti apa namanya baca lagi. Tapi saya bilang DNA dan RNA. Nah memang kalau virus yang RNA ini mutasinya itu lebih cepat dia ya dibandingkan yang DNA. Ya jadi itu contohnya misalnya begitu. Tapi bukan berarti. Nah saya ambil contoh di hepatitis saja nih ya. Itu kalau yang B itu memang DNA, ya kebetulan sudah ada vaksinnya. Kalau yang C itu RNA, sampai sekarang vaksinnya belum ada. Karena tadi dia kemampuan mutasi. Tapi alhamdulillah, walaupun COVID ini RNA, misalnya virus RNA, tapi sudah ditemukan vaksinnya ini. Jadi sekali lagi menurut saya ya kita berharap bahwa ini benar-benar efektif untuk mengatasi ini. Tapi di sisi lain saya rasa apapun lah nanti vaksin ini sudah disuntikan atau tidak, buat kita yang penting adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Karena ya sekali lagi ya tetaplah ini kan kita belum mencapai, artinya masih panjang nih perjalanan nih. Mudah-mudahan dalam setahun bisa beres, ada 180 juta orang di Indonesia yang divaksin dan kita berharap itu juga terbentuk apa namanya kita bilang kekebalan herd immunity ya. Jadi kekebalan kelompok ya sekitar 70% tercapai. Nah mudah-mudahan virusnya nanti jadi habis sendiri gitu loh. Kita berharapnya seperti itu. Amin. Harapannya seperti itu ya Prof ya. Terbentuknya herd immunity dan harapannya ya kita bisa segera mengatasi pandemi ini ya Prof. Kemudian terima kasih Prof. Ada pertanyaan lainnya juga ini dari siapa namanya? Iya, dari Ibu Lia menanyakan Prof, bagaimana apakah vaksin COVID-19 ini akan mulai diberikan kepada masyarakat awamnya itu kapan, Prof? Ya, Itu, Prof. jadi ini kan memang ada informasi kan ya, terus berjalan nih istilahnya dinamikanya ya. Jadi kita memang berharap bahwa pemerintah Indonesia mendapat tambahan vaksin lagi. Jadi yang pertama kan memang 3 juta dosis dan Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan sudah sekitar 1.300.000 nakes yang mendapat ya kan. Dan kemudian tentu ini kan buat dosis yang keduanya nanti ya. Nah kemudian kan juga tahapan berikutnya adalah yang memang terpapar langsung ya disebutkan tadi tentara ya, polisi, kemudian tenaga pendidikan ya, dosen-dosen yang memang untuk juga mungkin kita berharap guru-guru. Nah setelah itu mungkin setelah ini memang kelompok-kelompok yang berisiko tinggi dapat baru masyarakat. Nah tapi di satu sisi pemerintah juga sudah memberikan apa namanya option lah walaupun ini masih dibahas terus, yaitu yang kita bilang vaksin mandiri. Nah vaksin mandiri ini artinya apa? Tapi masih pun kalaupun ada itu nanti masih melalui company. Jadi artinya perusahaan-perusahaan mengorder vaksin keluar ya untuk karyawannya dulu gitu ya.
Dan tapi vaksin yang nanti akan datang oleh yang diusahakan oleh swasta ini tidak mengambil jatahnya untuk pemerintah begitu. Baik. Jadi tentu ya itu jawaban saya ya mengenai tangga, mengenai bulan-bulannya saya sih nggak bisa. Tapi kita berharap, kita berdoa aja deh. Amin. Apa namanya pabrik-pabrik vaksin ini segera memproduksi banyak vaksin-vaksinnya dan termasuk juga vaksin merah putih kita harapkan ini segera juga bisa apa namanya segera uji klinik sehingga bisa dapat dan kemudian juga ini kan yang vaksin berikutnya ini kan Bio Farma sudah membuat sendiri arti kata bahan mentahnya sudah dapat dari Sinovac dan ini sedang dibuat dan kabarnya Maret atau April ini maka yang akan dibagikan yang akan diberikan itu adalah vaksin yang kita bilang vaksin yang apa namanya yang bahan mentahnya dari Sinovac tapi diproduksinya oleh Bio Farma. Jadi ini bukan benar-benar utuh seperti kemarin itu benar-benar vaksin yang diimpor benar-benar seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang ini bisa berjalan dengan baik ya mudah-mudahan jumlah vaksin yang tersedia juga semakin besar. Luar biasa ya, Prof. Dan harapannya barangkali yang masyarakat perlu ketahui juga, efektivitasnya tentu sama ya, Prof. Apa namanya, vaksin yang kita buat sendiri nih di Bio Farma dengan barangkali nih Prof juga bisa memberikan penjelasan kepada semua yang hadir di sini mengenai jenis-jenis vaksin yang tersedia ya, Prof. Maksud saya tadi Prof katakan bahwa kan nanti kita akan segera tersedia harapannya vaksin yang memang diproduksi oleh Bio Farma dengan bahan baku yang diimpor. Itu bagaimana sih Prof? Tentu masyarakat ingin tahu ya efektivitasnya gitu. Dan juga apabila kita bandingkan dengan vaksin-vaksin saat ini yang sudah tersedia banyak di dunia ya Prof. Terlebih tadi Prof katakan bahwa selain vaksin yang disediakan oleh pemerintah yang tentu saja harapannya itu bisa diberikan secara gratis atau cuma-cuma ya Prof. Nanti untuk yang mandiri ini Prof, yang tadi vaksin yang akan diserahkan kepada ya mungkin badan-badan, company dan lainnya secara mandiri, itu bagaimana Prof? Apakah vaksinnya pun sama dengan yang di Indonesia? Apakah mereka bisa menyediakan vaksin sendiri itu untuk jenis-jenis yang berbeda? Ya, mungkin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat semua bahwa setiap obat, ya setiap termasuk juga vaksin, itu ketika beredar di Indonesia itu harus mendapat persetujuan dari Badan POM. Ya, ini bicara soal vaksin, judulnya masih emergency use, jadi penggunaannya secara kedaruratan gitu ya, makanya harus mendapatkan emergency use authorization dulu. Nah, sampai saat ini memang yang baru setuju adalah Sinovac. Dan kebetulan juga Sinovac udah uji kliniknya di Indonesia. Terus terang saya sebagai akademisi berharap bahwa semua vaksin yang akan beredar itu, yang akan dikeluarkan izinnya, mestinya uji klinik dulu di Indonesia gitu loh. Jadi kita juga bisa tahu nih efeknya. Memang apa namanya Menteri Kesehatan terdahulu, Dr. Terawan sempat membuat surat keputusan Menteri disebutkan ada beberapa vaksin yang nanti akan beredar di Indonesia. Jadi tadi yang jelaskan ini Sinovac, nanti ada Sinopharm juga dari China, ada Pfizer, ya, ada Moderna, kemudian vaksin merah putih sendiri dan juga vaksin Bio Farma ya yang juga itu. Jadi artinya ini adalah vaksin-vaksin yang sudah dimention, yang artinya di luar itu juga sudah digunakan. Tapi sekali lagi juga kita mesti sampaikan bahwa ketika vaksin ini mau disuntikan oleh orang Indonesia, maka dia harus melalui proses di Badan POM terlebih dahulu. Nah, Badan POM akan melihat bagaimana hasil uji-uji klinik di tempat negara-negara lain tadi. Negara-negara mana saja nih yang ikutan dalam proses uji klinik ini. Nah, disitulah nanti akan teridentifikasi misalnya bahwa ternyata vaksin ini misalnya sudah digunakan atau sudah diteliti di China misalnya, atau di Brazil, atau di Bangladesh, segala macam. Nah, itu nanti dibahas oleh tim ahli, ya, ITAGI, itu ya, nama kelompok. Dan kebetulan Prof. Sri ini jadi ketuanya dari Departemen Kesehatan Anak FKW RSCM, beliau menjadi ketuanya itu. Nah, di situ dibahas, sampai nanti merekomendasikan, oke, Badan POM ini kami sudah bahas, sudah bisa dirilis bahwa dia diberikan izinnya emergency use authorization. Nah, di situ tadi. Jadi itu yang mesti masyarakat mengetahui. Pokoknya setiap produk yang nanti akan beredar di Indonesia ini dia harus lolos melalui Badan POM tersebut. Gitu.
Baik. Iya. Jadi demikian artinya semua vaksin yang masuk ke Indonesia juga harus melalui serangkaian uji dan ya insya Allah semuanya memiliki efektivitas tentu ya Prof ya yang tinggi bagi kita semua dan diharapkan kita juga di sini lebih terbuka nih wawasannya setelah penjelasan dari Prof. Demikian pertanyaan lainnya nih Prof. Ada lagi dari Algikdava di sini. Prof, saya ingin tahu berapa lama ketahanan kekebalan yang dihasilkan oleh vaksin. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah mungkin tertular virus corona setelah divaksinasi? Begitu Prof pertanyaannya? Ya, jadi pertama tadi apa namanya kekebalannya ya. Jadi kekebalannya. Terus terang saja ini juga kita menunggu data-data di luar. Sebutkan bahwa kekebalan bisa sampai 12 bulan, ya 12 bulan. Ini kan juga nanti akan ada risetnya nih, kita lihat nih nanti bagaimana sih antibodi kuantitatifnya itu terbentuk bisa bertahan berapa lama gitu. Nah, sementara ini memang disampaikan bahwa ini masih aman untuk 12 bulan ke depan setelah divaksin. Nah, pertanyaannya tadi, ketika kita divaksin bisa nggak masih terinfeksi lagi? Nah, ini yang saya bilang tadi. Memang masih bisa kemungkinannya tadi, karena kan memang di dalam risetnya sendiri juga menunjukkan orang-orang yang sudah divaksin ini pun ternyata masih terinfeksi dengan virus ini. Nah, cuman memang yang harus kita pelajari nanti tentu ya harus dilakukan sequencing istilahnya, ditelusuri apakah virus yang menginfeksi orang-orang yang sudah divaksin ini adalah virus baru atau tidak. Mutasinya nih, virus yang bermutasi ini saya rasa masyarakat juga udah kenal ya namanya mutasi yang berubah bentuk gitu ya, virusnya udah berubah bentuk, yang sebenarnya masih virus SARS-CoV-2 juga, tapi dia sudah berubah bentuk. Nah, kemudian kalau ini ternyata yang berubah bentuk ini tidak bisa dicegah oleh antibodi yang terbentuk oleh vaksin yang sudah ada ini, nah ini baru PR kita ini. Nah, nanti kita mesti lihat lagi ya, mungkin perlu lagi ada pengembangan-pengembangan vaksin baru misalnya. Tapi ini jangka panjang lah. Kita ngomong enaknya aja bahwa tidak ada virus baru yang nanti tidak mempan dengan vaksin yang ada sekarang gitu. Jadi saya rasa itu, Dina. Tadi yang kedua tadi apa? Sorry, ada dua pertanyaan tadi ya. Iya, betul. Tadi kan apakah, ya ini tadi Prof, berapa lama ketahanan kekebalan yang dihasilkan vaksin? Oh ya, udah terjawab ya. Sudah terjawab. Dan apakah mungkin tertular virus corona setelah divaksinasi tadi, Prof? Ya sudah. Okay. Sudah terjawab dan ini semoga Prof tidak bosan menerima pertanyaan dari kami. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Syari Syukur menanyakan, Prof, rekan saya yang telah divaksin mengalami shock anafilaktik. Apakah itu memungkinkan dan apakah kita harus khawatir nih Prof sebagai awam? Nah, jadi oleh karena itu kan memang begini bahwa di luar pun studi-studi di luar pun juga ada yang melaporkan seperti itu ya, shock anafilaktik. Karena shock anafilaktik ini adalah suatu reaksi alergi yang memang kita tidak bisa duga sebelumnya. Oleh karena itulah makanya kan di dalam penyuntikan vaksin ini ada yang kita bilang di meja 4 itu yang observasi 30 menit itu. Nah, biasanya shock anafilaktik walaupun jarang ya, kita pengalaman sebagai seorang klinisi, mungkin Dokter Dina juga sama, jarang yang shock anafilaktik itu terjadinya tuh lebih dari 30 menit atau 1 jam tuh jarang. Biasanya kan kita nyuntik pasien dulu, mungkin ingat dulu ketika masih ya dijaga di IGD atau apa ya, dengan suntik sedikit, malah dalam waktu itu pasiennya langsung kolap yang kita bilang shock anafilaktik. Nah, oleh karena itu sekali lagi maka saat ini pemerintah tetap bahwa proses vaksinasi ini harus di pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas kah, atau di rumah sakit kah, ya atau di tempat yang memang timnya tuh udah siap gitu loh. Kalau terjadi shock anafilaktik. Tapi sekali lagi saya sampaikan, itu namanya reaksi alergi. Oleh karena itu ketika nanti yang pertama dia shock anafilaktik, dia nggak boleh tuh udah kontraindikasi untuk yang kedua gitu. Jadi apapun bisa terjadi ya, kita sebagai seorang dokter ya ketika memang menyuntikkan sesuatu obat atau apapun lah kepada seseorang pasien, itu yang harus kita antisipasi. Reaksi tubuh yang terjadi itu yang shock anafilaktik itu memang harus diantisipasi gitu. Dulu misalnya penisilin itu yang paling banyak gitu ya. Tapi kan di zaman itu kan penisilin tetap digunakan. Kenapa? Karena efektivitasnya.
Ya, oleh karena itulah mungkin untuk masyarakat, walaupun tadi dilaporkan ada yang shock anafilaktik, tapi karena jumlahnya itu istilahnya tidak signifikan, ya kita anggap itu reaksi shock anafilaktik biasa. Kecuali kalau tadi yang disuntikin itu banyak sekali yang menyebabkan reaksi alergi, ya otomatis itu harus ada assessment ulang oleh otoritas masalah perizinan ini, yaitu Badan POM. Oh, nih berarti ini kita mesti stop dulu nih. Kan beberapa vaksin di awal pada beberapa negara pada uji klinik 3 sempat di stop dulu. Nah, kemudian setelah di stop, di assessment lagi, ternyata ini ada hal yang mesti diperbaiki sedikit di dalam apa namanya obat vaksin tersebut, akhirnya diberikan lagi gitu. Kita dengarlah waktu di awal-awal fase 3 itu ada kasus-kasus yang seperti itu gitu. Iya, Prof. Baik, jadi jangan khawatir ya, Prof. Betul, Artinya betul. shock anafilaktik itu ya salah satu efek samping atau reaksi yang bisa Ya, terjadi pada seseorang, tetapi itu sangat jarang ya, Prof ya. Demikian pula shock anafilaktik bisa terjadi pada banyak keadaan, bukan karena vaksinasi saja. Dan tentu pemberian vaksinnya ini kan insya Allah kita sudah semaksimal mungkin mengantisipasi efek samping yang mungkin terjadi. Oleh karena itu kan setelah vaksin kita harus stay dulu 30 menit ya Prof ya, ya, melihat betul. reaksi-reaksinya. Ini juga berkaitan nih Prof dengan pertanyaan dari adik Ali di sini. Prof, berapakah dosis atau berapa kali pemberian vaksin COVID ini dan perulangannya harus berapa kali. Mengingat saya mengetahui pada tenaga kesehatan sebelumnya diulang setelah 2 minggu, tetapi kenapa kemarin saya lihat untuk pasien-pasien yang lansia mulai diberikan itu dosis keduanya diberikan setelah 4 minggu. Ya, jadi sekali lagi ini memang sesuai dengan uji klinik ya. Nah itu tadi. Nah ya bicaranya memang ada yang tadi 0,28 hari, 1,28 hari, ada yang 2 minggu gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ya, ini tadi memang riset-riset menunjukkan bahwa antibodi yang maksimal itu untuk lansia itu terbentuk nanti 28 hari kemudian lagi baru bisa disuntik Baik. misalnya. Kemudian kalau yang usia 18 sampai 59 ini bisa dalam waktu 2 minggu untuk diberikan dan diulang lagi gitu loh. Jadi ini semua berdasarkan uji klinik, bukan apa namanya langsung diputuskan begitu aja gitu loh. Ya, jadi buat masyarakat ya kan bicara soal apa namanya bicara soal pembentukan kekebalan antara anak-anak, dewasa, lansia itu memang ada perbedaan. Nah, disitulah salah satu alasannya, misalnya kenapa ini diperpanjang untuk yang usia lanjut tadi gitu. Karena kan Ya. respon tubuh juga agak beda dalam hal itu. Tapi disebutkan bahwa efektivitas, kemudian efek samping, ada beberapa yang melaporkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan. Nah, cuman tadi bicara soal pembentukan antibodi inilah makanya alasan untuk yang usia lanjut ini salah satunya adalah diperpanjang Ya. sampai 28 hari. Jadi sekali lagi begini buat masyarakat, ini adalah penyakit baru, vaksinnya juga baru, sehingga dinamika yang terjadi pun tentu disesuaikan dengan keadaan. Jadi bisa saja misalnya di awal kan misalnya nih vaksin ini sementara belum boleh untuk di atas 60 tahun, ternyata dari studi-studi oh bisa di atas 60 tahun. Nah ini juga kan kita misalnya meriset ini untuk anak-anak, di awal anak-anak 12 tahun nggak boleh, ternyata risetnya menunjukkan bahwa ini aman untuk 12 tahun. Jadi ini memang sesuatu penyakit baru. Oleh karena itulah memang para dokter ya semua ya dokter hadir sini selalu harus mengupdate mengenai informasi-informasi mutakhir ini. Ya saya rasa banyak webinar-webinar yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau institusi pendidikan mengenai hal ini. Iya, baik. Berarti ya memang semuanya juga sudah melalui serangkaian penelitian ya, Prof ya. Begitu Ya, pula tidak tertutup kemungkinan vaksin untuk anak pun itu bisa kita segera ada ya, penelitiannya ya, Prof ya. Dan mungkin juga untuk dosis atau interval pemberiannya juga mungkin ada variasi ya sesuai dengan ya. usianya. Kemudian, Prof, ini ada pertanyaan lagi. Seberapa lama setelah vaksin diberikan ini, vaksin tersebut dapat melindungi kita terhadap COVID-19? Apakah perlu ada vaksinasi tambahannya atau booster setelahnya? Itu Prof Ya, kan? sementara ini baru untuk satu sesi itu ya 1-2 kali suntik.
ya kan? Ya jadi kita ambil contoh meningitis aja nih yang suka umroh atau haji kan cuma sekali suntik aja cukup. Dan biasanya kalau memang dia mau berangkat haji lagi, udah lewat dari 1 tahun dia mesti suntik lagi. Nah sekali lagi ini penyakit baru, ya untuk sementara katanya masih bisa untuk 12 bulan. Tapi kita lihatlah nanti dinamika yang terjadi ini, apakah memang ternyata nggak perlu atau mungkin oh ya udah 2 tahun terbukti gitu. Nah, cuman memang kan sekarang ini ada pemeriksaan yang untuk mengukur antibodi. Jadi mudah-mudahan nanti dengan antibodi ini secara kuantitatif diukur. Nah, mungkin di situ nanti mensyaratkan lagi kalau antibodinya rendah, mungkin ini perlu suntik lagi gitu loh. Jadi sekali lagi ini memang sesuatu hal yang baru. Ya nanti terus dokter akan terus mengupdate lah mengenai semua itu berdasarkan hasil uji klinik yang ada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Iya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Penjelasan dari Prof luar biasa sekali ya. Ini benar-benar membuka wawasan kita ya, masyarakat Indonesia mengenai pentingnya vaksin COVID-19 ini. Ini juga ada yang menanyakan, Prof. Salam untuk Prof. Ari, semoga sehat selalu, katanya Prof. Ini dari Bapak Joni. Semoga Prof sehat selalu. Bagaimana Prof, saya dan keluarga ini telah terinfeksi COVID kurang lebih 1 bulan yang lalu. Untuk perlindungannya, apakah kami semua harus dilakukan vaksin atau tidak, Prof? Ya, sementara ini memang sudah ada pengumuman juga nih untuk dokter-dokter ya terbaru bahwa para nakes itu setelah 3 bulan ya dinyatakan negatif sudah boleh vaksinasi lagi. Nah ini juga sudah ada keluar pengumuman tersebut. Jadi sebenarnya nanti nunggu 3 bulan biasanya begitu. Disebutkan demikian. Gitu ya. Sementara ini informasi terbarunya seperti itu. Jadi nanti 3 bulan bisa pulang untuk vaksin. Bisa divaksin gitu ya untuk yang penyintas itu tadi. Ya, berarti untuk penyintas setelah 3 bulan, Prof, dia sudah bisa langsung divaksin atau kita perlu memeriksa titer antibodi dulu, Prof? Ya, sementara ini rekomendasinya sih belum untuk titer antibodi karena kan juga pemeriksaan ini masih terbatas ya. Artinya masih belum luas digunakan. Jadi sementara ini kita bilang patokannya di atas 3 bulan. Nah, nanti kalau memang studi-studi mengenai hal ini sudah jelas dan juga nanti sudah ada kabarnya, ya nanti akan disebutkan bahwa titer antibodi yang misalnya contoh untuk hepatitis saja nih ya. Nah, itu biasanya kalau masih di atas 1000 itu kita nggak perlu suntik lagi. Tapi kalau udah ngedrop di bawah 100 itu kita ngasih ulang sekali. Atau udah 0 ya mesti dia dapat 3 kali lagi gitu. Jadi ini terus terang sekali lagi memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu masih menunggu hasil-hasil studi. Tapi sementara ini jawaban saya menyebutkan bahwa di atas 3 bulan dulu titik. Jadi mengenai antibodinya belum pemeriksaan ini belum ya, Prof, ya? belum ada SOP-nya lah. Ya gitu ya, belum ada SOP-nya. Tapi memang beberapa lab sudah mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan antibodi kuantitatif ini. Oke, baik. Luar biasa ya, Prof. Ini Dina, mungkin saya waktunya nih, mohon maaf saya udah mesti ini. Sudah ya, ada Prof. cara ya, terima kasih banyak, Prof. Prof, kalau boleh satu pertanyaan boleh, dari silakan. Selamat siang, Prof. Izin bertanya. Ibu saya diduga terkena autoimun, namun pada pemeriksaan anaprofil, RF, dan anti-CCP semua negatif. Apakah aman ibu saya divaksin, Prof? Ya, prinsipnya kalau autoimun tidak aktif, itu insya Allah aman. Ya, tadi yang penting tidak aktif. Dalam keadaan yang kita bilang, kembali lagi tadi istilah cancer itu remisi. Ya, jadi ada pasien-pasien saya yang IBD, ya, karena khusus yang autoimun, ketika dia sudah normal, berat-beratnya normal, BAB-nya normal, nggak ada masalah. Tapi ketika misalnya akut nih, masih kesakitan, kalau dia klinisnya itu bengkak di di jarinya misalnya, badannya juga lemes, ada yang suka meriang-meriang, ya itu kan dalam keadaan akut itu kita bilang belum layak, bukan kontraindikasi. Jadi mungkin setelah stabil, sudah remisi, dia bisa mendapatkan vaksin tersebut. Ya, demikian penjelasannya ya untuk saudara Edogram di sini dari Prof. Ari.
Prof, luar biasa sekali Ya, terima semua kasih. penjelasan dari Prof pada siang hari ini. Saya dari Yayasan Kanker Anak Indonesia dan juga semua hadirin di sini, Prof mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Terima Prof. kasih. Semoga Prof sehat selalu ya, kita semua ya Prof Amin, ya. amin, Semoga amin. Terima kasih. pandemi ini bisa segera berakhir. Barangkali terakhir nih Prof, apa yang bisa Prof sampaikan kepada kami semua mengenai vaksin COVID-19 ini Prof? Ya, pertama-tama tentu saya sampaikan pada saatnya nanti teman-teman sudah boleh untuk melakukan apa namanya vaksin, silakan untuk ikut untuk program vaksin ini. Tapi sekali lagi, walaupun kita sudah divaksin, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan sampai tercapainya herd immunity gitu. Jadi sekali lagi kita mesti tetap semangat ya, ya kita harus bekerja bersama-sama mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Sebenarnya penyakit ini mudah kok dicegahnya, yaitu tadi ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan tidak berkerumun. Kira-kira demikian. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Prof Ari. Saya juga menyampaikan salam di sini. Ibu Sali Sorongan sudah dari tadi menyimak ya Bu ya. Salam sehat dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan di sini kami mengajak para hadirin semua untuk follow sosial media Yayasan Kanker Anak Indonesia dan juga kepada rekan-rekan di sini untuk bisa berpartisipasi di Yayasan Kanker Anak Indonesia, IG di @kanker-anak-indonesia, Twitter di @kankeranakindo1 dan YouTube di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan juga untuk berdonasi di Kanker Anak Indonesia, Bank BCA 526544281, Yayasan Kanker Anak Indonesia, Bank BRI 03590101634308. Demikian kami ucapkan terima kasih atas perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian berakhir sudah acara IG Live dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.